Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat properti semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana cara menggunakan SID atau Sistem Informasi Developer Properti pada area teknik ya, untuk user passwordnya user teknik, passwordnya juga teknik ya. Oke, sebelum kita memproses maka kita diminta untuk milih mana yang mau kita proses atau perumahan mana yang kita pilih. Oke, kemudian apa yang diinput pertama kali adalah nanti input SPK ini. Tapi tampilan di dashboard ini Anda bisa melihat ya, SPK yang belum setujui, SPK yang sudah setujui, yang sudah lunas, belum lunas gitu kan. Proses bangun yang sudah mendekati selesai, ini di bawah ini sebulan, di bawah 2 minggu misalnya gitu, kurang lebih seperti itu ya tampilan di sini. Kemudian langsung kita bisa klik menu pada input SPK, terus input SPK ya, pilih. Kalau ada SPK sebelumnya akan muncul di sini, tinggal kita melanjutkan. Kalau tidak ada maka kita membuat sendiri atau membuat untuk rumus awal itu kan. Nomor 1 misalnya ini mau untuk apa ya istilahnya, coupling A1 misalnya, saya tulis ini A1. Tanggal SPK hari ini pilih Faris View sebagai pihak pertama, pihak kedua ini sebagai developer ya, milih developer yang mana. Ini sudah diinput di area owner, jadi sebagai area teknik ataupun user teknik dia tidak bisa milih kontraktor sendiri, tapi sudah disiapkan melalui area owner. Kemudian ini coupling mana yang mau diproses ya, mau dibangun. Nah ini konsumennya sudah terjual yang coupling A1. Kalau belum terjual di sini tidak muncul nama konsumen. Kalau ada biaya lain-lain dan seterusnya bisa diinput di sini. Nah ini tipenya tipe 29 ya. Ini harga per meternya berapa, misalnya kalau harganya 2 juta katakanlah, maka di sini totalnya jadi 58 juta. Dari mana? Tipe 29 ini dikali 2 juta muncullah 58 juta. Terus cara bayar ke kontraktornya bagaimana? Di sini bisa bertahap mungkin dan cash. Misalnya bertahap berapa kali? Misalnya dibayar sebanyak 3 kali. Yang pertama katakanlah fondasi dan lain-lain gitu kan, 25 juta ya, fondasi dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua ini katakanlah 20 juta kan. Di sini misalnya ini menetap gitu kan. Yang ketiga ini 10 juta katakanlah. Nah ini finishing. Finishing di sini adalah retensi, misalnya seperti itu. Dan ini terserah dari Bapak Ibu sekalian ya, keterangan ini setiap developer punya ataupun inputnya sesuai keterangan masing-masing. Ini tanggal mulai bangun misalnya hari ini, tanggal selesai berapa bulan gitu kan, 1, 2, 3 misalnya 3 bulan atau 2 bulan gitu kan, tanggal 28 klik simpan. Nah ini udah selesai, tinggal diajukan ya. Ini kan belum diajukan, nanti setelah diajukan, selama belum diajukan bisa diedit lalu di delete. Tapi kalau udah diajukan oke. Nah ini menunggu. Nah ini menunggu, statusnya menunggu dari approval area owner ya kan, menunggu diajukan statusnya. Oke, saya approve melalui area owner ya, approval, terus pilih approval SPK ini. Nah ini sudah muncul ya, 58 juta bertahap ya. Ini tinggal klik approve di sini.
terus kita klik OK. Nah kalau sudah di approve otomatis hilang dari sini, nanti bisa lihat di sini. Pokoknya yang tadi yang nilainya 58 juta ini kan ya, nomor SPK nya ini tadi kan. Oke, kita terus login ke area teknik. Nah kita lihat di SPK. Nah ini sudah bisa di print. Selama belum di approve maka ini belum bisa di print, masih menunggu approval. Ini statusnya sudah disetujui, langsung klik print untuk SPK nya. Nah ini adalah tampilan surat SPK nya, perintah kerja pembangunan rumah ya, satu rumah tipe 29 tadi ya, 29 proyek AW Residen lokasi Bintaro Alam Sutra, misalnya konsumen Agus Fahri pada tanggal sekian kan, dimulai sekian ini terus selanjutnya sebagai buah dan seterusnya lah. Ini nama pihak kedua Heru itu kan sebagai developer tadi, ini sebagai developernya, ini sebagai kontraktornya gitu. Nah ini adalah kesepakatannya ya, pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua untuk membangun tipe 29 dengan keterangan sebagai berikut tadi. Cara bayar ini seperti ini, syarat dan ketentuan. Nah ini muncul di sini, nanti terus tinggal di print pihak pertama, terus pihak kedua, ini kontraktor, ini developer. Sudah tinggal di print di sini. Kalau mau di print gampang, jadi tidak perlu ngetik manual lagi ya. Kalau untuk data-data syarat dan ketentuan ini bisa diedit di area owner ketika input data kontraktor ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya, kita di daftar SPK pembangunan ini untuk SPK udah selesai. Kemudian untuk selanjutnya gimana proses bangun. Nah setiap ada proses bangun nanti bisa dimonitoring di sini. Di sini kan ada pondasi, dinding, GSD, pintu, blueprint dan terusnya, ini bisa diinput. Ini pondasi dalam proses sudah 20%, itu kan tanggal input misalnya hari ini. Oke, kalau ada gambarnya, linknya bisa diinput di sini, misalnya diupload di Google Drive, linknya terus dimunculkan di sini atau diinput di sini, kemudian klik simpan. Nah di sini langsung ketahuan fondasi dalam proses 20%. Dindingnya masih kosong ya. Itu untuk proses monitoring pembangunan. Kemudian untuk proses bayar, tadi dibayar sebanyak 4 kali ya, maka di sini akan muncul 4 kali. Pertama 25, 20, 10 dan 3 juta retensinya kan keterangan ini ya. Misalnya yang 25 ini dibayar untuk pengajuan mau buat pondasi tadi kan, kita input 25 juta, itu 23 tanggal misalnya hari ini. Keterangan untuk proses pembangunan pondasi itu kan A1 misalnya gitu, klik. Nah ini menunggu approval ini, selama belum di approve ya belum bisa dicetak kwitansinya. Nanti yang akan kita pegang nanti ditandatangan oleh kontraktor. Kita log out dulu, kita masuk ke area owner atau manager, dua-duanya bisa approve ya. Ini terus ada pembayaran kontraktor akan muncul di sini. Tadi yang 25 ya, untuk proses pembangunan pondasi. Ini tulisannya salah saya, pondasi A1 itu kan menunggu approval. Oke, kita approve ya, tanggal approve ya, misalnya hari ini pilih bank, jadi kita bayar ke kontraktor itu pakai bank mana gitu kan, misalnya pakai bank ini. Kemudian keterangan sudah ditransfer lunas, segera dibangun itu kan, klik simpan, transfer lunas via BCA kan, jelas ini ada BCA nya, klik simpan itu lunas
ya toh, keterangan lunas hampir, wah, bisa lunas hampir. Ini yang sebelumnya ya, ini yang tadi yang barusan kita approve itu akan muncul di posisi di sini. Ini kan data-data yang belum di approve, yang sudah di approve di mana, muncul di sini. Nah, ya pembayaran yang 30 juta tadi untuk coupling A1 ya. Ini tadi coupling pembayaran temen saldo selesai fondasi tadi masih tadi dimau di halaman kedua kali ya. Nah ini untuk proses pembangunan fondasi A1 ya, sudah di-approve senilai 25 juta ya. Nah ini karena ini kan tampilannya 10, kalau 25 berarti sampai di bawah. Kalau mau tampilkan 10 jadi yang barusan itu di halaman kedua. Nah ini untuk proses pembangunan fondasi sudah di-approve. Kalau sudah di-approve bisa logout masuk ke teknik. Nah ini muncul di sini proses bayar ya. Nah di sini kita bisa lihat, bisa cetak kwitansi. Sudah ditransfer lunas via BCA segera dibangun. Ini kan yang ngasih keterangan tadi adalah owner atau manajer ya. Terus cetak kwitansi. Nah ini bisa cetak kwitansi untuk siapa? Untuk developer sebenarnya kan. Proses pembangunan A1 perumahan AW Residen AR A1 senilai 25 juta. Ini yang tanda tangan. Ini lokasi. Ini Heru Sakura sebagai kontraktornya. Tinggal ditanda tangan. Terus ini bukti bahwa kita sudah bayar. Ini bukti untuk developer yang tanda tangan otomatis adalah sebagai kontraktor karena dia yang megang, yang nerima uang. Kalau dia nggak tanda tangan, dia ngelak belum dapat kan repot. Nah kalau seperti itu kita sudah punya buktinya dia sudah tanda tangan. Oke, seperti itu untuk pembayarannya ya. Jadi ada 58 biaya bangun yang sudah realisasi bayar 25 juta. Itu proses bayar tadi, jadi ketahuan ini 58 dibayar 25 juta, masih yang belum terbayarkan 33 juta untuk sisa hutang ke kontraktornya. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Nah kalau mau ngasih status bangunan di sini juga bisa. Status bangunan ini katakanlah yang A1 tadi, misalnya status bangunan ini informasi untuk marketing. Jadi ini nanti kalau kita input, marketing bisa tahu. Jadi di input progres sudah fondasi 20%. Misalnya seperti itu, tanggal input misalnya hari ini. Kalau ada gambar bisa linknya taruh di sini. Sehingga data ini akan muncul di area marketing. Jadi marketing tahu, oh ya untuk coupling A1 ini sudah ada pembangunan fondasi 20%. Jadi marketing nanti pada tahu. Terutama ya untuk melihat posisi di sales price list sebelum jualan atau apa. Kalau dibutuhkan kondisi saat ini coupling ini sudah sampai mana pembangunan, bisa dilihat di sales price list, nanti muncul di area marketing ada sales price list. Oke, terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.